Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jika ingin langsung ke kajian, skip saja video ini ke menit 1.30. Di sini saya akan membacakan komen-komen dari sahabat kita semuanya. Di antaranya dari Ratih Julianti 90. Masya Allah Ustadz, sedang dalam uzur, tapi saya kangen banget sujud, pengen curhat sama Allah. Saya sedang lemah karena ujian. Apakah saya termasuk kufur nikmat? Na'udzubillahi min zalik. Saya berusaha menahan lisan untuk mengeluh. Saya berusaha keluar dari mulut zikir, tapi hati saya menjerit rasanya. Saya berusaha berdoa untuk hanya menangis di hadapan Allah. Saya tidak mau menangis di depan makhluk. Apakah saya munafik, Ustadz? Semoga bagi teman-teman yang sedang mengalami masalah yang berat, itu bagian dari cobaan ingin mengangkat derajat kita dan segera Allah mudahkan jalan keluar. Yuk teman-teman, langsung saja kita saksikan video dari Ustadz Hanan Attaqi. Jika ingin komen dibacakan, insya Allah silahkan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terus belajar betah berada di antara taman-taman surga. Salah satu taman surga itu adalah tongkrongan ilmu, yang duduk di dalamnya akan dapat banyak sekali doa-doa dari para malaikat, yang duduk di dalamnya akan mendapatkan banyak sekali curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau setiap pekan kita didoain oleh malaikat, ini anugerah yang sangat berharga. Setiap pekan didoain oleh malaikat. Minimal sepekan sekali. Kalau teman-teman yang lebih banyak ikut majelis-majelis ilmu, nongkrong di rumah Allah, mudah-mudahan setiap harinya didoakan oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengucurkan rahmat dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada 3 part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari. Tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya. Ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah. Apalagi kalau kita
taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara. Mendengar dan melihat. La takhafa. Jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak nggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam wasawisus syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, ati Allah wa ati Rasul. Coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih. Tapi begitu kita jalanin, yusrun, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi nggak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan nggak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita nggak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service minta makanan ke kamar karena nggak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya itu pakainya oilnya oil apa? Nggak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya Pak gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya Pak. Itu yang masak ininya tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru Pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan karena banyak banget permintaannya. Padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkanlah nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu.
Nah, karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau nggak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita nggak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngelihat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang, Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh. Akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya nggak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga nggak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh, yang paling dekat walaupun ada beberapa pilihan. Ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal C. Sombong. Ya gitu deh pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok kita masuk ke hotel itu lagi check in. Tiba-tiba ada teman lama saya nih orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustadz Hanan. Dia ngubungin Benzo. Benzo coba angkat tangan. Lihat ke atas. Itu namanya Benzo. Masih Jovisa. Nah Benzo dihubungin Benzo tanya ke saya, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya nggak ngasih tahu siapa-siapa. Nggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz, dia kayak ragu gitu, bener nggak? Oh iya bener, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran, untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawel lagi untuk room service-nya. Karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya untuk makan yang halal food tapi Thai banget, enak. Ditraktirin itu yang paling enak. Nih saya berpikir kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya nggak bakalan ketemu dengan istrinya, sehingga kita nggak berpapasan, nggak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget, dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi karena ngandalin wifi banget kan luar negeri teh, irit gitu. Dapat wifi, saya langsung balas. Qadarullah malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan, halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti Allah bales. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah itu nggak pernah absen teman-teman, nggak pernah offline, nggak pernah kelewat gitu. Aduh ada yang kelewat nih nggak sempat di like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup ya, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri nggak pernah di like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu nggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita nggak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah nggak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, nggak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di like, untuk di komen, untuk di repost. Bahkan Umar di repost oleh Allah di Al-Quran kata-katanya. Ini artinya Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita. Apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah nggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim? Lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, nggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan mau ke suatu negeri tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir akhirnya nggak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu nggak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Nggak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Alhamdulillah telah bersama-sama kita saksikan kajian dari Ustadz Hanan Attaqi. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berada pada suatu majelis, kemudian pada majelis tersebut terdapat banyak perkataan yang tidak berguna. Lalu sebelum beranjak, meninggalkan majelis mengatakan hal yang ini, yaitu kafaratul majelis, kecuali telah diampuni baginya apa yang ada pada majelis tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah dengan memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampunanmu dan aku bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.